Saya ingin menjawab tugas soal volume 1 manfaat nomor 1. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid untuk mengikuti kelas? Yang dilakukan motivator yaitu bertanya terlebih dahulu kenapa tidak mau ikut atau masuk ke kelas. Setelah tanya kenapa, kita mencoba untuk menunjuknya dengan cara mengalihkan dengan permainan yang ada. Terus kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang harus dilakukan yaitu mendekati muridnya, bertanya setelah kita bertanya, lalu kita mencoba untuk menenangkannya. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang harus dilakukan yaitu kita menasehatinya dan melarangnya agar tidak mengganggu teman yang lain. Keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Yang harus dilakukan yaitu menyapanya dan bertanya kenapa dia melamun. Jika dia bosan, kita alihkan untuk bermain terlebih dahulu agar dia mau untuk belajar kembali. Terus soal yang B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yang dilakukan yaitu berdoa sebelum belajar, terus bernyanyi, bercerita, bertanya apa kesukaannya, sudah makan belum, terus membaca, berdialog, bermain, berhitung, mencek apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari. Yang harus dilakukan setiap hari yaitu berdoa, bernyanyi, bercerita, berdialog, membaca, berhitung, dan bermain sambil belajar. Yang D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak-anak? Caranya yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada anaknya, memperhatikannya setiap saat pembelajaran. Dari situ kita bakal tahu mana karakter dan kesukaan anak. Atau kita bisa bertanya dengan anaknya langsung ataupun bisa bertanya sama orang tuanya. Terus selanjutnya, apa target suasana soal yang 2 nomor 1? Apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimbaingo yang harus dicapai oleh motivator? Target suasananya itu harus gembira, nyaman, damai, dan tentram. Nomor 2, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimbaingo? Yaitu kita harus melakukan pembelajaran secara learning dan bertahap. Terus bagian B, apa tanggung jawab utama motivator? Tanggung jawab utama motivator yaitu menjadi pembelajar dan
memiliki sikap peduli untuk berbuat baik. Yang C, nomor 1, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yang harus dilakukan itu menjaga suasana kelas agar tetap aman dan melakukan hal-hal yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yaitu motivator harus menggunakan metode pembelajaran dengan fun learning. Nomor 3, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid-murid, yaitu membuat mereka merasa aman, nyaman, bahagia dalam proses pembelajaran. Keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan, yaitu dengan cara menggunakan variasi antara aspek pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran. Nomor 5, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar, yaitu dengan cara melakukan evaluasi afektif dan kognitif kepada anak. Nomor 6, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangannya? Yang harus dilakukan yaitu dengan cara evaluasi setiap saat pada anak saat proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.